materi pada kajian informasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di sini. Semoga dengan diadakannya kali ini akan memberikan wawasan baru bagi kita serta menjernihkan pikiran kita. Karena pembahasan tentang kewenangan hakim dalam ini juga menarik untuk dibahas. Ini akan menjadi pengetahuan yang mungkin teman-teman baru mendengarnya ataupun sudah mendalaminya. Semoga saya harap teman-teman menyimak serta bertanya terhadap tema kali Anda Swiftly, karena beliau juga merupakan orang yang sangat paham di bidangnya. Jadi jangan takut untuk menggali ilmunya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat informasi hari. Selanjutnya mungkin langsung saja kita ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh ayahanda kita Pak Asyadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada moderator ya, Arda Yomi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, yang menjelang sore ini sudah pada adik-adik saya di formasi. Jadi sore-sore masih ingin berdiskusi. Saya kira kalau saya bahasanya kita berdiskusi saja untuk hari ini. Ya, ini ada Pak Ketua juga ya, ada Hairi hadir juga itu ya di sini. Jadi kebetulan tempo hari itu saya diminta untuk membahas mengenai peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi saya seperti yang saya bilang tadi, kita diskusi saja. Barangkali nanti kalian sudah juga membaca atau banyak mendapatkan referensi mengenai itu, gitu kan? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang sistem peradilan kita ini, maka ada 4 ya penegak hukum atau yang kita sebut sebagai catur wangsa di sana itu, mulai dari institusi kepolisian, kejaksaan, hakim, kemudian ada penasihat hukum. Nah, ini orang-orang yang dia berkutat di dalam proses peradilan, sehingga kemudian mereka berusaha supaya beroperasi gitu ya, aturan-aturan yang material itu ya secara formilnya, melalui tentu saja kalau kita bicara aturan-aturan formil itu, supaya dia beroperasi aturan-aturan material itu adalah melalui keberadaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Nah, menariknya di sini kalau saya lihat ini, saya sambil share screen ya, saya enggak bisa buatkan kalian slide karena ada banyak hal. Kemarin itu saya minta sebenarnya hari ini karena saya kira hari ini saya bakal free, tapi ternyata minggu ini semakin ada-ada saja itu ya. Tapi saya coba berikan kalian slide. Saya lebih seperti saya bilang tadi, saya coba bahasakan saja apa yang kira-kira poin yang bisa kita bahas. Saya coba munculkan di sini. Ini oke, sebelum ini yang muncul di layar itu yang apa ini yang muncul? Yang muncul Yang PPT apa? Yang Word. Yang peninjauan kembali putusan pengadilan ini ya? Iya. Iya. Oke. Jadi kalau aturan
materialnya itu kita bisa temukan di dalam KUHP, itu kan, yang kemudian itu juga aturan-aturan itu dia tersebar di dalam berbagai undang-undang hukum pidana yang lainnya yang kita sebut dengan undang-undang yang khusus. Pasca kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ada ketentuan-ketentuan, ada 5 di sana ya, yang bab tindak pidana khusus itu yang kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan yang ada di dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tidak semua itu, tidak semua ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana khusus itu dimasukkan. Itu hanya beberapa pasal saja secara parsial, sehingga kemudian kalau kita berbicara tindak pidana khusus itu kita merujuk pada KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan kemudian tetap juga merujuk pada berbagai tindak pidana atau undang-undang hukum pidana yang lain yang tersebar di luar. Nah, ada proses kemudian menjadi kodifikasi semua aturan-aturan yang terserah gitu. Sehingga kemudian tadi akhir spiritnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Nah, bagaimana dengan aturan-aturan formilnya? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kita bicara berarti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sampai dengan hari ini kita juga belum temukan apa naskah akademiknya begitu ya. Apakah kemudian ini akan dikodifikasi lagi ya ke dalam satu bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kemudian tidak. Karena kalau kita berbicara sekarang aturan-aturan yang ada di dalam berbagai regulasi, karakteristik khas daripada undang-undang tindak pidana khusus itu adalah dia mengatur aturan material dan juga mengatur aturan formil. Nah, aturan formil ini dia juga kemudian tersebar di mana-mana, aturan-aturan mengenai tata cara beracara ini. Itu kan kita punya misalnya KUHP-nya. Tapi di luar KUHP itu ada undang-undang mengenai kepolisian, ada undang-undang mengenai kejaksaan, ada undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman, ada undang-undang tentang Mahkamah Agung. Nah, di berbagai undang-undang ini tadi ternyata ada pengaturan mengenai kaidah-kaidah formil atau kaidah-kaidah beracara itu. Dan antara satu dan yang lain itu terjadi perbedaan pengaturan. Itu kan? Itu. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara apakah butuh sebenarnya KUHP yang baru, itu sangat butuh karena KUHP yang baru ini sudah disahkan, maka harus juga ada KUHP yang baru yang itu mengkodifikasi tadi aturan-aturan yang terserah tadi yang tidak keruan tadi. Semangat spirit daripada pengkodifikasian KUHP yang baru itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu adalah karena begitu banyak aturan yang terbit tindak pidana di luar KUHP ini yang kemudian ternyata dia berbeda pengaturannya dengan apa yang ada di dalam KUHP, baik secara prinsip ataupun kemudian hukum acara. Asas-asasnya banyak mengalami perbedaan. Itu. Nah, ini harus dirapikan kembali. Itu. Nah, jadi kalau kita lihat mengenai peninjauan kembali, ini berarti kita bicara tentang upaya hukum luar biasa. Kita mengenal ada dua upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini kasasi dan kemudian peninjauan kembali putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kalau kita berbicara tingkatan peradilan berarti di sana ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini kita sebut sebagai judek fakti karena mereka mengkaji fakta-faktanya gitu. Kemudian Mahkamah Agung ini sebagai judek juris karena dia mengkaji penerapan hukumnya, tepat atau tidak hukum yang diterapkan. Nah, asal muasalnya dulu seperti itu. Meskipun kalau sekarang kemudian Mahkamah Agung berpendapat misalnya dia juga sebagai bagian jadi judek fakti, ya itu kita berbicara perkembangan. Tapi asal muasalnya dulu
Ada pembedaan secara tegas. Sama seperti pembedaan mana upaya hukum biasa, mana upaya hukum luar biasa di dalam KUHP. Nanti saya diberitahu kapan batasnya ya, Mas Arda ya. Nah, memang kalau kita berbicara kitab undang-undang hukum acara pidana ini, kita tidak menemukan bagian penjelasan ataupun kemudian naskah akademiknya, sehingga kemudian spirit daripada setiap pasal itu kita tidak bisa terlalu utak-atik, sehingga kita terpaku pada teks yang terdapat di dalam KUHP itu sendiri. Nah, kita lihat kalau upaya hukum luar biasa tadi itu berarti kasasi dan kemudian peninjauan kembali, pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, dan kemudian peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi permasalahan kan selama ini adalah sebenarnya ini. Pasal 263 di dalam KUHP itu dikatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, dia telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi yang bisa kalau di dalam pasal 263 ini adalah terpidana atau ahli warisnya, dibatasi. Gitu kan? Nah, kapan peninjauan kembali itu bisa dilakukan? Itu apabila ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya putusan itu bisa berubah. Dari yang semula itu pemidanaan, itu bisa saja dia bebas atau dia bisa lepas dari segala tuntutan, onslah. Gitu kan? Atau bisa saja kemudian tuntutan penuntut umum itu dia tidak dapat diterima. Gitu kan? Atau kemudian terhadap perkara itu bisa diterapkan ketentuan yang pidana yang lebih ringan. Nah, kemudian yang kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu itu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dari alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Ini reaksi dasar-dasar ya, ada 3 dasar di sana yang kemudian menjadi syarat untuk permohonan peninjauan kembali. Tapi di dalam praktek itu yang paling penting itu adalah apakah ada novum baru. Meskipun tadi kita mendasarkan misalnya ada pernyataan kehilapan hakim dan kemudian tadi ternyata alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu bertentangan satu sama lain, itu untuk dia bisa diproses biasanya itu harus ada novum baru. Biasanya seperti itu kalau kita di dalam praktek. Nah, kembali lagi ke sini. Sebenarnya kalau kalian perhatikan poin B dan poin C itu ya, selain daripada poin A itu suatu keadaan itu berarti kita bicara novum barunya. Mohon maaf Pak, slide-nya nggak jalan. Slide-nya nggak jalan. Iya. Bisa diulang mungkin. Oke. Oke ini ya. Muncul ya? Muncul Pak. Oke, siap. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan di sini di pasal 263 tadi saya bilang kalau ayat 2 poin A itu dia bicara novum. Novum yang kemudian itu akan mempengaruhi betul ya hasil akhir daripada persidangan itu. Apakah dia akan dihukum atau dia akan bebas atau dia akan lepas atau kemudian pidananya bisa saja diterapkan yang lebih ringan. Tapi poin B dan poin C ini kalau kita lihat spiritnya ini sebenarnya dia bermula dari apa yang terjadi di negeri Belanda ya di dalam KUHP-nya Belanda. Di sana itu pada tahun 1813 itu mengenai kapan ya namanya lembaga peninjauan kembali itu kenapa dia harus ada?
itu ada dua hal di sana itu. Yang pertama itu ada beberapa perbuatan pidana, ada beberapa pelaku gitu ya yang melakukan satu tindak pidana, tapi kemudian putusannya itu ternyata tadi terjadi ada disparitas. Dan kemudian yang kedua itu dia gambarkan sebagai ada suatu pembunuhan itu, kemudian orang dihukum sebagai pelaku. Nah, di saat dia sedang menjalani hukuman itu, hukuman pidananya pelaku itu, ternyata kemudian orang yang disangka sebagai korban yang dibunuh itu ternyata masih hidup. Ini ada kehilapan hakim. Nah, itu era pada tahun 1813. Saya perhatikan itu kalau mengenai lembaga peninjauan kembali yang ada di negeri Belanda. Nah, kalau kita di Indonesia itu dipengaruhi peninjauan kembali itu oleh kasusnya Sengon dan Karta. Ini biasanya saya ceritakan kalau saya ngajar itu hukum acara pidana. Kasus dan Sengon dan Karta itu jadi sebelumnya itu kita tidak mengenal istilah peninjauan kembali. Tapi ada terjadi suatu kasus, yaitu kasus Sengon dan Karta. Ada orang yang dia dituduh melakukan pencurian itu, perampokan dan kemudian pembunuhan, sehingga kemudian yang bersangkutan itu Sengon dan Karta ini dia dituduh sebagai pelaku, padahal dia bukan pelaku. Nah, karena kuatnya siksaan yang dia terima, akhirnya dia mengaku sebagai pelaku. Akhirnya dia dipidana. Nah, ketika dia sedang menjalankan pidana itu, kemudian dia bertemu dengan pelaku yang aslinya. Nah, setelah dia bertemu dengan pelaku yang asli ini akhirnya karena dia kasihan, akhirnya dia mau mengakui bahwa dia sebagai pelakunya dan siap menjalani hukuman. Nah, itu adalah cikal bakal kemudian diajukanlah akhirnya peninjauan kembali terhadap putusannya Sengon dan Karta itu, sehingga kemudian dia akhirnya dibebaskan. Jadi kalau kita perhatikan spiritnya dari dia lahir mengenai peninjauan kembali ini, berarti di sana yang dia lindungi itu adalah kepentingan daripada terpidana itu. Kalau kita perhatikan spirit lahirnya berdasarkan kasusnya Sengon dan Karta ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan misalnya pasal 263, kalau kita kan di dalam hukum pidana, kita belajar hukum pidana, ini prinsip legalitas itu adalah ruhnya yang harus kita betul-betul jadikan acuan. Gitu kan. Nah, prinsip legalitas itu kan kalau kita maknai itu sebenarnya apa yang tertera di dalam suatu aturan itu. Nah, pasal 263 ini dimaknai sebagai prinsip legalitas yang dia berlaku negatif. Itu artinya kemudian ada perlindungan, maksudnya di sini ada pembatasan terhadap kekuasaan negara, ya, perlindungan terhadap terpidana yang kemudian dia telah memperoleh ketidakadilan, sehingga atas dasar itulah dia bisa mengajukan upaya peninjauan kembali. Makanya kemudian tadi pasal 263 ini dibatasi, yang bisa mengajukan peninjauan kembali itu adalah terpidana atau ahli warisnya. Nah, tapi kemudian ternyata ya di dalam undang-undang, baik itu undang-undang kejaksaan atau kemudian undang Mahkamah Agung dan kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, ada narasi yang berbeda, ada norma yang berbeda di sana. Itu kan. Jadi kalau kalian lihat di alasan peninjauan kembali, ya, ini yang pertama, saya tadi coba lihat berapa kali sudah peninjauan kembali itu diterima oleh Mahkamah Agung, ternyata ada 7 kali peninjauan kembali itu dia diterima oleh Mahkamah Agung. Nah, itu yang dilakukan oleh jaksa. Nah, alasannya di sana itu yang pertama itu tahun 1996, 18 Maret 1996. Ini yang diterima oleh Jaksa Agung, oleh Mahkamah Agung. Ya. Kenapa
dia mengajukan, di sini dasarnya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan. Normanya mengatakan begitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini pun di dalam undang-undang yang terbaru 48 tahun 2009 masih ada. Itu kan norma ini. Itu. Sehingga pada waktu itu ketika dia mengajukan PK yang dijadikan dasar legal standingnya jaksa ini adalah aturan baik itu undang-undang kejaksaan dan kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bisa dia ketika itu memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun itu baik itu di dalam perkara perdata dan di dalam perkara pidana. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ini sebenarnya terjadi pertentangan ya dengan aturan yang ada di dalam KUHP tadi. Ya kan? Dia ada pertentangan dengan aturan yang ada di dalam KUHP. Jadi kalau saya lihat di dalam Undang-Undang Kejaksaan misalnya ya. Jadi di dalam undang-undang ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru ya. Di sini nanti kalian bisa lihat kembali juga apa yang saya sampaikan ini. Jadi di pasal 74 terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap hal atau keadaan tertentu yang ditentukan di dalam undang-undang. Jadi dia menggunakan prinsip bahwa aturan yang baru itu dia menyampingkan aturan yang lama. Kalau kita lihat lagi di dalam undang-undang kejaksaan pun demikian. Kalau kita lihat di Undang-Undang Kejaksaan ini Undang-Undang Nomor 20 ini yang terbaru yang 2021. Yang terbaru yang 2021 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ya. Jadi yang kemudian itu diajukan gugatan ke Mahkamah Agung itu kan mengenai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Kejaksaan ini. Makanya sampai ada 2 kali karena memang terjadi perubahan Undang-Undang Kejaksaan dan di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru itu meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa PK itu tidak boleh dilakukan oleh jaksa penuntut umum gitu di dalam putusannya itu, tapi di dalam perubahan Undang-Undang Kejaksaan itu ternyata itu diadakan kembali. Norma itu diadakan kembali sehingga kemudian akhirnya digugat kembali norma itu. Gitu kan? Makanya kalau kalian lihat ada 2 kali gitu kan gugatan mengenai peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa. Nah, inilah kenapa saya bilang tadi. Penting sekali kemudian memang keberadaan daripada KUHP yang baru. KUHP mengkodifikasi kembali aturan-aturan formil ini dalam bentuk satu kitab yang kemudian mungkin akan kita kenal, tetap kita akan kenal itu sebagai KUHP begitu ya. Supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan pengaturan. Sehingga kemudian tidak ada muncul lagi bahwa dasarnya ini aturan yang lebih baru menyampingkan aturan yang lama karena dia setara undang-undang gitu kan. KUHP undang-undang, kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Kejaksaan yang aturannya berbeda. Karena kalau dia masuk lewat pasal 263 itu jelas dia tidak bisa dia mengajukan peninjauan kembali.
Jelas dia tidak bisa, sudah sangat saklek gitu kalau kita bicara prinsip legalitas. Pengaturannya hanya itu bisa dilakukan oleh terpidana dan ahli warisnya atau ahli warisnya. Gitu. Tapi dapat undang-undang kejaksaan, undang-undang kekuasaan kehakiman itu diakomodir dia untuk mengajukan peninjauan kembali. Nah, jadi praktek-praktek seperti ini di Mahkamah Agung ini kalian akan sering temukan kalau kalian mengkaji berbagai putusan. Kalian akan sering temukan ketika kalian mengkaji Mahkamah Agung ini dia bisa berbeda putusannya, itu kan, meskipun hanya karena misalnya beda hakim yang memeriksa itu. Misalnya indikator kapan kalau di dalam perdata itu pembeli bertiket baik bisa dia berbeda, gitu. Putusan-putusannya mereka. Biasanya acuannya kalau di dalam Mahkamah Agung itu ya ada perluasan-perluasan karena dia mengikuti perkembangan masyarakat, itu nanti kita akan mengacu pada rumusan kamar atau peraturan-peraturan Mahkamah Agung. Gitu. Nah, jadi kalau ketika saya membaca ini kan putusan Mahkamah Agung yang itu tahun 2016 dan kemudian putusan Mahkamah Agung ini yang tahun berapa yang terbaru ini? Yang 2016 yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu tahun 2023. Yang terakhir ya, yang kemarin yang diajukan oleh Hartono ini itu karena dia merupakan terpidana gitu kan. Akhirnya dia mengajukan dan dia menjadi terpidana itu karena proses peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa. Akhirnya karena dia dirugikan, itu akhirnya dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai norma peninjauan kembali oleh jaksa tersebut. Nah, ini kalau kalian perhatikan di dalam putusannya MK, baik yang tahun 2016 ataupun kemudian di dalam putusan yang tahun 2023, ini sebenarnya simpel saja cara berpikirnya hakim-hakim di MK ini juga. Jadi karena memang pengaturannya di sana itu tadi sudah sangat jelas, trik di sana itu hanya untuk apa? Terpidana, ahli warisnya, nggak bisa ditafsirkan lain, gitu kan? Kalau lihat, karena lihat di pertimbangannya begitu. Sehingga akhirnya kemudian norma yang ada di dalam aturan undang-undang kejaksaan tadi, baik itu kemudian yang ada di dalam undang-undang kejaksaan sebelumnya, sebelum perubahan ataupun setelah perubahan, itu harus dinyatakan dia inkonstitusional. Nah, ini belum selesai masalah sebenarnya karena ketika misalnya tadi ini yang dianu adalah undang-undang kejaksaan, masih ada aturan itu di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tadi. Itu. Nah, undang-undang di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman norma itu masih berlaku kan? Itu. Sehingga nanti kalau misalnya jaksa mau mengajukan PK kembali, kemudian dia menggunakan legal standingnya undang-undang di dalam kekuasaan kehakiman itu, ya akhirnya bisa saja ada kemungkinan dia akan diterima kembali. Meskipun tadi sudah ada putusan MK tahun 2023. Ya kan? Setelah kita lihat di sini. Ya kan? Jadi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ini amar putusannya. Menyatakan pasal 30 huruf C, 30C huruf H dan penjelasan pasal 30C huruf H Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang diputus oleh MK di sini itu adalah norma yang itu ada di dalam apa? Di dalam Undang-Undang Kejaksaan. 2 kali itu yang diputus itu adalah norma yang ada di dalam Undang-Undang Kejaksaan.
Nah, undang-undang yang norma yang ada di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu belum dia nyatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bisa jadi nanti itu akan digunakan sebagai legal standing lagi untuk mengajukan peninjauan kembali. Bisa saja kemungkinan itu terjadi. Gitu kan? Seperti yang saya bacakan tadi, bunyi normanya seperti apa gitu. Nah, ini tadi, makanya saya kembali lagi, memang kemudian sangat diperlukan kodifikasi di dalam aturan-aturan formil ini, KUHAP kita, sehingga kemudian tidak terjadi pertentangan antara satu aturan dengan aturan yang lain. Karena kalau mau kita cocok-cocokkan gitu ya, ya tadi akhirnya yang akan digunakan itu adalah aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Ini setara dia, aturan ini undang-undang. Kan begitu. Nah, hal-hal mengenai ini kan kemudian menjadi tidak elok untuk kita lihat. Nah, kembali lagi kita ke yang tadi. Bagaimana kemudian lahirnya lembaga peninjauan kembali itu. Kalau kita perhatikan narasi yang digunakan, argumentasi yang digunakan oleh jaksa di dalam dia mengajukan upaya peninjauan kembali, dia mengatakan bahwa dia mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini argumentasi alasan dia mengajukan peninjauan kembali yang saya akses ya pada tahun 1996. Gitu. Jadi ada kepentingan umum atau kepentingan negara yang harus dia lindungi. Itu sehingga boleh dia mengajukan peninjauan kembali. Itu. Nah, kalau menurut saya tadi itu tidak boleh kemudian juga secara parsial seperti itu untuk membuat sebuah argumentasi. Karena kalau kita lihat fungsi hukum pidana itu dia tidak hanya melindungi kepentingan negara seperti yang dia kemukakan di dalam argumentasi hukumnya ketika dia mengajukan pertimbangan untuk peninjauan kembali. Ini kan yang dikutip hanya satu, yaitu kepentingan umum. Padahal di sana ada 3, yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kemudian kepentingan negara. Gitu. Makanya banyak kalangan yang kemudian itu kontra terhadap peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa ini mengatakan bahwa alasan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali ini ya hanya mengutip secara parsial-parsial saja tergantung daripada kebutuhan gitu kan. Ya memang seperti itu kalau di dalam praktek. Nanti kalian akan menemukan hal-hal seperti itu. Kita akan mencoba merasionalkan apa yang kita mau gitu kan. Kita menggunakan pendekatan yang mana. Kemudian kadang-kala kita juga bisa mengutip 1 atau 2 pendapat begitu, tapi tidak secara utuh. Ya ini kan ini. Tapi satu hal yang menurut saya yang paling penting memang kalau kita berbicara mengenai apabila peninjauan kembali ini tetap dilakukan oleh jaksa begitu adalah ada suatu prinsip yang mengatakan bahwa setiap perkara itu harus ada akhirnya. Gitu. Jadi kapan dia mau berakhir suatu perkara? Sementara kalau misalnya perbandingan yang digunakan adalah tadi terpidana dan ahli warisnya bisa mengajukan peninjauan kembali, kenapa jaksa tidak? Sebagai bentuk persamaan di muka hukum, yang harus diperhatikan adalah jaksa itu diberikan keluasan. Ya kan? Dia diberikan keluasan. Itu mulai pada tataran aparat penegak hukum ini kan diberikan keluasan. Dari tataran penyelidikan oleh kepolisian, penyidikan, kemudian pemberkasan, pembuktian di dalam persidangan oleh jaksa. Gitu kan? Ini sudah lama sekali, banyak sekali waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan atau institusi ini untuk membuktikan bahwa orang yang dituduhkan melakukan suatu perbuatan pidana itu betul adalah pelaku dan perbuatannya memenuhi unsur. Sehingga dia harus dipidana.
Jadi sudah diberikan waktu yang tadi dari tataran penyelidikan, penyidikan, sampai kemudian proses pembuktian di pengadilan. Kemudian ada upaya banding, ada upaya kasasi. Nah, selama ini upaya itu, gitu, sejauh itu upaya yang dilakukan, tapi kemudian orang tidak terbukti, kemudian putusan itu punya kekuatan hukum tetap, gitu kan? Masih kemudian mau diajukan peninjauan kembali, kapan kemudian perkara itu akan berakhir? Kalau kita berbicara negara ini, dia sebagai alat-alat negara ini dia punya power juga, sehingga kepastian hukum itu juga menjadi sulit kemudian akan tercipta. Jadi kita kalau misalnya di dalam berpraktek ya, ketika saya menjadi seorang penasihat hukum, memang kita seringkali untuk kita menggagalkan suatu eksekusi misalnya di dalam perkara perkara perdata, itu kita cari novum baru. Kita cari novum baru atau kita adakan. Ya novumnya memang bisa jadi novum yang lama dibuat dan segala macam begitu. Sehingga seolah-olah itu menjadi novum baru gitu. Supaya proses peninjauan kembali itu dikabulkan. Nah, kapan kemudian kepastian hukum itu bisa terjadi kalau itu diterima terus? Kapan orang akan mendapatkan haknya? Kan begitu kalau dalam perkara perdata. Nah, kalau di dalam perkara pidana ini kapan orang akan memperoleh kepastian hukum sebagai orang yang bebas? Gitu. Karena terus diganggu oleh institusi, misalnya dalam hal ini adalah kejaksaan, karena dia terus mau mengajukan peninjauan kembali karena ada novum. Sementara membuat novum itu tadi ya teknis lah kalau kita bicara hal-hal seperti itu. Nah, kepastian hukum itu menjadi sulit tadi. Nah, berbeda dengan tadi, memang ketika kita melihat spirit lahirnya peninjauan kembali, kalau kita mengacu pada kasusnya Sengon dan Karta itu memang ya untuk kemudian perlindungan hukum terhadap terpidana, ada orang yang menderita pemidanaan, padahal di sana dia bukan pelaku atau ada kehilapan hakim dan sebagainya, begitu ya. Nah, itu makanya kemudian tadi saya bilang ditentukan di dalam KUHP itu hanya terhadap terpidana dan ahli warisnya. Nah, ini menjadi penting. Ini menjadi sangat penting tadi. Sehingga kalau berbicara misalnya sampai hari ini apakah kemudian jaksa bisa saja tidak akan mungkin mengajukan PK lagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kalau saya mengatakan masih terbuka peluang karena dia masih punya norma lain yang bisa dia pergunakan sebagai legal standing. Selama belum ada harmonisasi di dalam semua aturan-aturan undang-undang ini. Nah, itu saya kira Mas Arda, silakan kalau memang ada yang kita mau diskusikan. Terima kasih Pak. Jadi ternyata tadi memang pengajuan PK oleh jaksa ini mengganggu gitu dari aspek kepastian hukum. Bagaimana kemudian seorang terpidana atau seorang terdakwa gitu akan merasa tenang kalau kasusnya akan terus berlanjut gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan langsung open mic dan open cam atau raise hand, silakan. Jadi ada pertimbangan lain juga yang digunakan oleh jaksa. Saya baca itu di dalam alasan pengajuan PK. Yang pertama itu adalah apa tadi? Ya di samping tadi itu sebagai novum baru. Coba saya buka lagi ya. Ini menarik memang kalau kalian mau mengkaji betul-betul ini, itu ya. Tadi dia mengatakan bahwa itu adalah untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan korban, gitu kan? Kemudian belum ada pengaturan yang tegas di dalam KUHP mengenai hak jaksa mengajukan PK. Belum ada pengaturan yang tegas dalam KUHP mengenai hak jaksa mengajukan PK. Padahal kalau kalian baca pasal 263 tadi itu sudah sangat jelas. Yang diperbolehkan untuk mengajukan PK itu adalah terpidana atau ahli waris. Aturannya sudah sangat jelas. Kalau kita berbicara
penafsiran itu kan ketika aturan itu dia tidak jelas sehingga dibutuhkan penafsiran. Tapi ini sudah sangat jelas. Nah, di dalam pertimbangannya jaksa mengatakan itu nggak ada karena di sana memang disebutkan bahwa hak itu adalah haknya terpidana atau ahli waris, tapi di sana tidak ada larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Jadi poin yang dia kemukakan adalah tidak ada larangan di dalam pasal itu, ya, yang melarang jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Nah, ini juga tadi kalau saya bicara cocokologi itu ya menggunakan frase semau-maunya argumentasi untuk mendukung tadi. Karena kemudian dia akan mengatakan ya kalau tidak ada larangan berarti boleh, gitu kan? Padahal tadi prinsip kalau kita bicara prinsip legalitas itu harus ketat kita menafsirkan satu aturan. Jadi kalau memang tidak ada larangan bukan berarti boleh. Itu kan? Kalau kalian lihat norma, ada norma yang di sana itu ada norma yang berisi larangan, berarti dia melarang kita melakukan suatu perbuatan. Tapi ada norma yang kemudian itu berisi perintah, dia memerintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau perbuatan itu tidak dilakukan, maka kita berarti melakukan perbuatan melawan hukum. Ada norma yang isinya itu adalah perkenan, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ada norma yang isinya itu dia mengenai definisi-definisi. Misalnya norma yang mengatur mengenai larangan. Dilarang kita mengambil barang milik orang lain. Misalnya. Ya kalau itu misalnya dilakukan, maka itu menjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Kemudian norma yang itu secara tegas mencantumkan perintah. Itu kewajiban membayar pajak dan sebagainya. Itu wajib katanya di sana. Kemudian perkenan itu norma yang biasanya itu kalau kalian lihat itu ada di misalnya perjanjian pranikah. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, itu. Kemudian kalau mengenai definisi-definisi biasanya kalian akan temukan norma itu di dalam bagian ketentuan umum. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang, akhirnya argumentasi yang dikemukakan oleh jaksa ketika itu tidak dilarang berarti boleh, itu juga keliru. Kalau menurut saya gitu, karena dia mencoba menggunakan satu perspektif untuk membetulkan apa yang ingin dia capai. Itu kan? Padahal aturannya sudah sangat jelas. Aturannya sudah tidak memerlukan penafsiran lagi. Kalau saya lihat pasal 263 itu. Silakan kalau ada yang di Mas Arda, silakan. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Tadi kan terkait dengan peraturan Mahkamah Agung itu yang menyebabkan ada masih potensi jaksa ini mengajukan PK. Nah, menurut Bapak ke depannya ini bagaimana kemudian KUHP ini apakah bisa mengakomodir semua peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum acara pidana yang tersebar di luar KUHP itu apakah bisa diakomodir? Karena kita tahu saat ini banyak sekali ketentuan hukum acara yang berada di luar hukum acara kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu melalui peraturan Mahkamah Agung ada seperti sidang online itu. Apakah ini dapat diakomodir ke depannya atau ini memang bersifat sebagai lex spesialisnya begitu Pak? Saya kira itu. Jadi nanti kalian lihat di pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tadi itu di sana ada ayat 1-nya mengatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan di dalam undang-undang. Itu tadi, itu belum dilakukan uji materi. Gitu. Nah tadi, jadi kalau kita berbicara sebenarnya kodifikasi itu Mas Arda tadi berarti kita bicara kebutuhan kita untuk mengharmonisasi setiap peraturan-peraturan yang tersebar di luar. Sehingga kemudian tadi tidak terjadi disparitas di dalam pelaksanaan, tidak terjadi perbedaan di dalam proses penegakan hukum, tidak terjadi kemudian dia menggunakan aturan mana yang menguntungkan, mana yang merugikan gitu kan. Jadi ada kepastian mengenai itu. Nah, ini kebijakan legislasi kita memang ke depan
wajib namanya, harus itu terbentuk KUHP yang baru itu. Karena KUHP yang baru sudah ada, berarti KUHP yang baru itu sebagai pendukungnya juga harus ada. Nah, di dalam KUHP yang baru ini, kemudian kalau kalian perhatikan, kalian selama ini kan misalnya istilah restoratif justice misalnya ya, itu kalian mengacu pada Perkapolri. Tapi coba lihat ketentuan di dalam peraturan kejaksaan. Lihat ketentuan yang ada di dalam peraturan Mahkamah Agung. Apakah sama semuanya? Itu kan? Itu. Ada perbedaan-perbedaan pengaturan juga gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Maka dibutuhkan kemudian KUHP yang baru juga untuk mengakomodir nih. Supaya kemudian kalau kita berbicara restoratif justice ini indikatornya bagaimana? Bagaimana pelaksanaannya gitu kan? Implementasinya seperti apa? Gitu. Jadi supaya setiap instansi ini juga dia tidak punya aturan yang berbeda satu sama lain. Begitu juga dalam hal PK tadi yang kemudian itu mengakibatkan tadi kerugian bagi orang lain kan. Itu kan sudah ada KUHP tapi ternyata diatur lagi di dalam peraturan kejaksaan. Dan ternyata aturannya itu berbeda dengan apa yang terkandung di dalam pasal 263 KUHP. Jadi saya kira itu merupakan satu keharusan, Mas Arda. Itu adalah sebuah tadi proses pembangunan hukum ke depan itu, ya, karena kita tidak mungkin akan menggunakan aturan-aturan yang dia tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian kita. Baik, ini ada lagi satu orang bertanya. Silakan Ari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ayahanda. Jadi ini tadi sepanjang yang saya jelaskan dengar tadi seperti apa yang disampaikan, berarti muncul pertanyaan dari saya, apakah terdengar rasional jika pencabutan kewenangan jaksa dalam mengajukan PK ini dikarenakan jaksa ini dalam hal ini dirasa atau dipandang sudah memiliki waktu yang cukup dalam melaksanakan penuntutan. Sebentar Mas Ari, agak putus-putus suaranya, maaf. Diulang mungkin. Nggih. Kedengaran tak Pak? Nggih, iya. Pertanyaannya, apakah rasional jika pencabutan kewenangan jaksa dalam mengajukan PK karena dipandang bahwa jaksa ini sudah memiliki waktu yang cukup dalam melakukan penuntutan dan pembuktian dari proses perbuatan pertama banding hingga kasasi itu, Pak. Itu Pak pertanyaannya. Ya. Seperti saya bilang tadi, setiap perkara itu kan harus ada akhirnya untuk terciptanya sebuah kepastian. Dan memang kalau kita berbicara proses, ketika orang dia dituduh melakukan satu tindak pidana, ya ada begitu banyak proses yang dilakukan dengan waktu yang lama oleh aparat penegak hukum kita untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini adalah pelakunya. Kan permasalahannya sederhana. Kapan dia naik kasus itu menjadi menaik ke penyidikan misalnya? Itu berarti sudah ditemukan dugaan kuat bahwa terjadi tindak pidana. Iya kan? Itu. Sehingga kemudian perlu dicari siapa pelakunya dalam proses penyidikan itu. Nah, artinya secara kualitas alat bukti itu sudah dianggap mumpuni untuk kemudian menggeret yang bersangkutan, pelaku itu ya ke ruang persidangan sehingga yang bersangkutan itu kemudian dijatuhkan pidana atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, itu. Jadi ada keyakinan yang betul-betul. Nah, kalau keyakinan ini ternyata keliru tadi, sementara tidak ada namanya daluarsa penyelidikan, apalagi daluarsa penyidikan. Gitu kan? Karena ukurannya adalah bagaimana tadi betul-betul proses pengumpulan alat bukti dan sebagainya itu bisa efektif, efisien. Kemudian bisa alat bukti itu bisa di samping secara kuantitas memenuhi, secara kualitas juga. Nah ini yang kita bilang tadi. Berarti kan ada begitu banyak waktu, kesempatan, sarana yang bisa dimaksimalkan oleh APH ini. Jadi ya harus kemudian bisa kita katakan mereka harus legowo kalau orang bisa kemudian dinyatakan bebas karena itu misalnya bukan perbuatan pidana yang dilakukan. Karena artinya apa? Karena mereka gagal untuk membuktikan kesalahan yang ada
terhadap orang yang didakwakan tadi. Nah, itu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang padahal mereka punya kesempatan yang luas. Tanpa ada pembatasan-pembatasan seperti itu, seperti saya bilang tadi, akhirnya akan menjadi rumit proses orang untuk memperoleh kepastian hukum. Itu saya kira, Mas Heri. Kalau ada lagi yang dikomentari silakan. Terima kasih banyak Ayahanda. Ya. Terima kasih pertanyaannya Ari. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu untuk Ya. kesempatan. Jadi makanya tadi saya bilang itu seperti cocokologi. Jadi misalnya Pak, kita bicara kepastian, boleh enggak tadi jaksa mengajukan PK? Boleh, karena memang normanya ada. Norma yang digunakan dasarnya ada. Gitu kan? Nah, itu. Jadi itu sudah memenuhi prinsip kepastian kalau dari sisi ketersediaan norma atau legal standing. Ya, itu. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan kesimpulannya dari Bapak terkait dengan isu kali ini. Kalau saya kira tadi sudah jelas. Kalau pendapat saya adalah bahwa memang peninjauan kembali itu dia merupakan hak daripada terpidana atau ahli waris, karena seperti yang saya bilang tadi, itu kita bicara dari asal usul lahirnya lembaga peninjauan kembali itu dari kasus Sengon dan Karta itu kan ada proses di sana peradilan yang sesat begitu kan, sehingga kemudian orang dihukum padahal bukan dia pelakunya, sehingga dia untuk memperoleh keadilan dia harus mengajukan proses peninjauan kembali pada waktu itu. Nah, kalau jaksa memang dia harus kemudian dilakukan pembatasan karena memang sudah begitu banyak waktu, begitu banyak, luas sarana yang disediakan untuk institusi baik itu kepolisian atau kejaksaan, begitu jaksa terutama begitu, untuk melakukan pembuktian di persidangan bahwa yang bersangkutan itu dia adalah pelaku tindak pidana. Nah, masalah kemudian tadi masih ada norma yang memungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali, yaitu bisa menjadi satu pemikiran baru barangkali di adik-adik di sini begitu kan. Nah, ke depan ini seperti apa? Karena ini ternyata masih ada celah yang digunakan yang itu tidak dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi di dalam norma itu. Gitu. Saya kira itu bisa menjadi pemikiran kita bersama tadi untuk perbaikan hukum ke depan itu seperti apa. Itu saya kira kalau saya, Mas Adrian. Ya. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Saya rasa memang ini topik yang menarik. Di sini juga mungkin bisa dijadikan topik skripsi gitu, karena di sini sepertinya ada konflik norma. Satu menyatakan boleh, yang satu menyatakan tidak. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau mengkaji tentang ini lebih lanjut bisa skripsinya. Dan teman-teman juga jika ingin mengakses kembali apa yang kita bahas hari ini bisa diakses di YouTube Formasi dan yang akan diupload nanti di YouTube Formasi. Jadi mungkin ada info yang ingin diputar kembali begitu, silakan ke YouTube Formasi. Begitu juga Bapak mungkin mau menonton kembali, silakan ke YouTube Formasi ada. Baik, terima kasih Bapak kesempatannya hari ini sangat luar biasa sekali. Kami dari Formasi sangat mengapresiasi kesediaan Bapak untuk hadir pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya Pak, terima kasih Pak.